وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwan fillah rahimakumullah, malam hari ini saya nggak tahu dulu pernah atau enggak, kita membahas surah Al-Jumu'ah. Kenapa kita bahas surah ini? Karena diawali dari satu hadis yang menunjukkan karakter kita saat ini sebagai umat yang hidup di zaman akhir. Kata Rasulullah SAW, yushikul umam an tada'a alaikum, kata dia. Yusiku, mendekati atau hampir-hampir, al-umam, bangsa-bangsa. Maksudnya adalah bangsa-bangsa non-muslim. Antada'a, kata Rasulullah SAW, hampir-hampir bangsa-bangsa di luar umat Islam, antada'a, berkumpul untuk menyerang kalian. Ai antajtami'a wa tatahadda, kata para muhadditsin, berkumpul untuk menyerang kalian. Kama antada'al akala ila qas'atiha, sebagaimana orang yang mengitari makanan yang makanannya itu ada di nampannya atau di mangkoknya, ya, seperti misalnya ini meja ada makanan, di sini ada orang bunter ngelilingin. Nah, itu namanya antada'al akalah, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qala qailun wa min qillati nahnu dzalika wa min qillati nahnu yawma idzin, apakah karena pada saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bal, akan tetapi jumlah kamu saat itu banyak. Bal antum katsir walakinnakum huthabun ka hutha'is sayl, akan tetapi kamu pada saat itu seperti buih atau seperti busa di genangan air. Jadi tidak punya kekuatan saling bercerai-berai, nggak ngumpul jadi satu, dan juga tidak firm, tidak rutin, ya, boten kokoh. Hadis selanjutnya menarik untuk kita renungkan. Kata Rasulullah SAW, wala yazi'annallah, dan pasti Allah akan mencabut, min suduri, kata Rasulullah, dari dadanya aduliku, musuh-musuh, yaitu al-umam tadi, ya. Apa yang dicabut? Al-mahabah. Mahabah itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia namanya hebat atau haibah. Wong Jawa susah ngomong haibah, jadi hebat. Hebat, haibah itu kayak misalnya dengan ketemu orang yang sepuh, ahli, pinter, wagah, misalnya terus dengan nungklu, niklu, nggih, jadi wedi. Nah, padahal dia juga ada apa-apain, tapi kita berhadapan saja sudah merasa rendah, merasa, namanya mahabah. Okay. Atau kalau bahasa Arab dengan haibah, agak sedikit berubah masuk ke dalam bahasa Indonesia, tuh orang hebat. Nah, kita sekarang orang hebat itu karena mempola juara ini dulu, asal kata haibah bukan motor sebenarnya. Jadi motor tambahan pemaknaan dalam bahasa Indonesia. Kata Rasulullah SAW, umat zaman akhir itu dicabut dalam hatinya, musuh-musuhnya umat Islam itu, perasaan haibah, nomor satu. Yang kedua, Allah kemudian mencampakkan di dalam hatinya orang mukmin al-wahn. Ketika ditanyai, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah al-wahn itu ya Rasulullah? Rasul menyatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut mati. Kalau orang itu cinta sama dunia, ujungnya nanti dia akan takut mati. Bukan semua orang takut mati, Ustaz. Iya, tapi beda dengan kalau jenengan takut mati karena belum cukup rasanya mempersiapkan amal soleh, itu saya. Tapi kalau takut mati karena enak begitu, dua bojo, mangan soto, ya, di Bolongo, misalnya dan seterusnya.
Jadi karena kita menyukai, jadi kemudian tidak mau meninggalkan dunia ini. Nah ini penyakit yang dimaksud dengan karahiyatul maut. Dan penyakit cinta sama dunia dan kemudian kita takut terhadap kematian ini adalah penyakitnya orang Yahudi yang diperingatkan oleh Allah SWT melalui surah Al-Jumu'ah agar kita ini juga tidak mengikuti mereka. Karena nanti kalau kita punya mental seperti itu, cara kita nanti mempelajari Al-Quran sebagaimana oleh Al-Quran dijelaskan persis seperti orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah SWT seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Karena tadi himar yahmilu asfar. Dan ini sangat penting kenapa saya kembali lagi mengingatkan surat Al-Jumu'ah, karena surat Jumu'ah ini oleh Rasulullah SAW kerap kali juga dibaca waktu sholat Jum'ah. Jadi sunnahnya kalau sholat Jum'ah itu baca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Juga Rasulullah sering membaca rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Nopo yang kedua itu bukan kanti populer, soalnya sing imam ini apa populernya sabdike surah Al-A'la kan. Tapi sebenarnya tidak ada. Sekarang mari kita renungkan, kalau ada surah yang dibacakan secara publik mingguan, berarti lah penting banget loh ini. Dan seperti kebiasaannya kita sering tidak serius memahami surah yang sering kita baca, sebagaimana surah Al-Jumu'ah. Mari kita lihat surah Jumu'ah 11 ayat. Saya tidak terlampau detailnya, tapi semoga bisa mengcover semuanya karena surah ini penting, terutama buat keadaan kita umat Islam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yusabbih, bertasbih. Bertasbih itu menyucikan Allah SWT, membersihkan Allah SWT dari apapun saja yang tidak tepat untuk dialamatkan kepada Allah. Dalam ilmunya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Allah itu punya anak, gak salah sama itu. Kita sucikan, namanya kita bertasbih. Dalam zatnya misalnya, kenapa ya saya kok dikasih sakit? Maunya Allah ini apa sih? Bung saya ini ahli sholat, kenapa kok saya dikasih sakit? Buat tombol itu sudah tahu butuh tumpes kemauan misalnya. Kita berarti buatan bertasbih. Tapi kalau kita hilangkan itu, ya Allah, ketentuan mesti yang terbaik ya Allah. Karena Engkau Rahman, kita menjauhkan sifatnya dan sifat-sifat yang tidak terpuji yang dialamatkan kepada Allah. Ilmunya Allah misalnya, kenapa Palestina yang dikalahkan ya Allah? Kenapa bukan Israel ya Allah? Sampai dikeliru ya Allah. Nah, kita buang dulu, kita bertasbih, termasuk ketentuannya Allah. Niku gampang ngomongin, abot ngelakuin ini, gitu. Makanya tasbih niku pahalanya nanti berat di dalam timbangan. Kalau cuma waktu kita ngomong tasbih, gampang. Tapi begitu jenengan dapat musibah, terus menyakit ini pasti baik karena apapun yang merupakan ketentuanmu pasti baik ya Allah. Saya terima ya Allah. Dan saya tidak mau sedikit pun punya pikiran jelek terhadap ketentuanmu ini. Jenengan bertasbih. Secara lisan kita mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Tapi secara pengetahuan, secara hati, namanya tasbih. Nah, yang menarik selain manusia itu selalu bertasbih kepada Allah SWT. Selalu menunjukkan kesempurnaannya Allah, baik dalam ilmunya, sifatnya dan seterusnya. Makanya kita kalau misalnya melihat matahari, sunset, sunrise, begitu dia indahnya dia, tidak pernah matahari itu tidak taat sama Allah. Dia selalu bahkan dia bisa menunjukkan kesempurnaannya ya Allah. Sampai jenengan begitu ningali melihat Subhanallah. Amin. Nomor satu, maksudnya tasbih. Yang kedua, yusabbih, ini ku fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu terus menerus
bertasbih untuk Allah SWT, terus menerus mengagungkan Allah, terus menerus menyucikan Allah, terus menerus semakin menunjukkan kesempurnaannya Allah. Gitu. Kita ini menunjukkan kesempurnaan seseorang setelah banyak mengetahui atau sedikit mengetahui. Sebelum kita punya istri masih dijajani, dengan menggambarkan orang tua sempurna loh, sempurna. Alhamdulillah ini bakal aku dengan ini, masya Allah, solihah, alimah, lemangan gede. Bukan kata omongnya, wah yang itu gitu. Kita tasbih sama dia. Semakin kita mengenal seseorang, semakin dalam mengenal, semakin dalam mengenal, wajarnya manusia luntur tasbih kita. Ya, kita boleh mendeklar kesempurnaan lagi. Biar Ustaz, waktu awal-awal pulau dari nikah, tasbih dedei, pulau cemangan mawon. Ini boleh banget gede. Saya dong, saya tinggi, anak ini mau romperin telas. Jadi begitu kita semakin mengenal, kita semakin ternyata manusia itu semakin kata elek. Kita semakin kenal jeroan pemerintahan, jenengan metu kabeh itu, apa namanya, kebun binatang. Semakin kita mengenal seseorang, menarinya Allah boten-boten. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita subhanallah, subhanallah. Ini berbeda makhluk dengan Allah SWT. Karena itu selain Allah, selain semua makhluknya Allah terus menerus bertasbih. Karena itu menggunakan betul ya. Yusabbihu lillah, untuk Allah SWT. Jadi jenengan kalau semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin dekat pada kenal Allah, semakin kita ini takjub, semakin kita ini jatuh cinta, semakin kita mendeklar seorangnya Allah. Tapi semakin kita mengenal jeroan manusia, tak kira wah ibu hebat tiba ya Allah dan seterusnya. Tak kira ustaz iku wong sing soleh, anu tiba ya ustaz podo seneng nonton film, tiba ya kita semakin berkurang. Itu bedanya makhluk dengan Allah SWT. Dan ayat ini dibuka dengan tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kemudian diikuti dengan 4 sifatnya Allah SWT. Yang sebenarnya dari 4 ini kita mengagumi Allah SWT. Di Quran biasanya lek wonten sifatnya Allah biasanya 2. Surah Al-Jumu'ah ini aneh, 4 langsung dari sungai. Wa huwal azizul hakim kalih. Ya, War-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ini sekawan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Sekawan. Jadi satu, menarik. Nah, sekawan-sekawan ini kelihatan menungso. Biasanya boten keempat. Cuma satu-satu. Meskipun sangat membutuhkan yang lain. Karena itu biasanya bernegosiasi nanti. Nomor 1 misalnya. Yang pertama kata Allah SWT Al-Malik Rojo. Kita raja itu cara dia sampai bisa mendapatkan kekuasaannya dan seterusnya. Ya, sampai dia jadi presiden, sampai dia jadi pemimpin atau apapun saja. Ini pula mesti ini harus dengan cara-cara yang bersih, bukan melalui MK misalnya. Ini contoh mawon nih. Misalnya caranya mesti harus bersih. Nah, tentu semuanya. Nah, yang menarik adalah orang itu bukan ada yang semuanya bersih nih. Orang jadi raja biasanya untuk mendompleng agar kekuasaan lebih kuat, dia mendekati ulama. Al-Qudus, ya. Salaman yang Habib Lutfi sana atau kemana, sehingga dia sangat ngaku bersih loh. Karena betul berkumpul jadi satu, tidak dengan kerajaan Allah SWT, tidak dengan kekuasaan Allah SWT. Allah Al-Malik sekaligus Al-Qudus, ya, Allah the King sekaligus the Pure, sekaligus yang Maha Kudus, Maha Suci.
Nah, yang ketiga, Al-Aziz, pemberi otoritas, ngatur hukum, ini boleh, ini tidak boleh. Kita ini akan taat kepada seseorang yang ngatur kita jika dia memang memiliki kekuasaan dan dia bersih. Jenengan nek wonten wong sing kuwasa ngatur seneng jenengan, tapi jenengan tetap manut, iku krono saking dadi atasan. Saking atasan kulo, kalau dua atasan udah kapten menurut aku. Ngoten. Nggih. Kenapa? Karena dia tidak putus. Kata Stephen Covey, nah ada 5 tingkatan leadership yang senang manajemen, nah gitu. Nah, tingkatan pemimpin paling bawah, ini paling elek dhewe, disebut dengan positional leadership. Kepemimpinan berdasarkan posisi. Yo krono dadi ketua RT dihormati, krono dadi bupati dihormati, krono dadi presiden dihormati. Orang hanya menghormati karena kedudukannya, bukan karena manusianya, bukan karena kepemimpinannya, bukan karena produk hasilnya. Itu paling bawah, kepemimpinan model itu paling bawah. Nah, kita ini kalau ada orang yang paling tinggi namanya pinnacle, katanya Stephen Covey, itu orang yang karena dia bukan saja membantu kita untuk bisa semakin baik, orang melihat kualitas dengan kita karena produknya makin dan seterusnya, orang merasa juga ikut dikembangkan dan seterusnya. Maka jenengan lagi hadapin konten manut ya. Siap 86 tentu. Manut kenapa? Karena kita merasa panjangnya. Lah Allah itu disebut dengan Al-Aziz. Kenapa? Karena Allah ngasih legislasi sama kita. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini dan seterusnya ini. Tapi kenapa kita manut? Karena didahului kita dari Allah the King, Allah yang paling kuasa. Saya tidak punya kuasa apa-apa, tapi Dia Maha Suci. Tidak ada orang dalam Dia meraih kekuasaan. Ini 4 teori ini juga ini menjadi kriteria kita milih presiden yang baik. Bisa dibawa lalu dipundi. Masya Allah, sifat Gusti Allah. La Al-Aziz, makanya kemudian Dia menghukum. Tapi wong boleh sakit ngatur dong, kaku. Karena itu harus diimbangi dengan bijaksana. Namanya Hakim, Allah yang Maha Bijak. Karena sopo ini tidak oleh, terus ono masalah dari sopo tidak bisa. Jenengan koyo mangkel yang satpam niku lho. Jam 09.00 tutup, jenengan dugi jam 09.00 lebih 1 menit. Mohon maaf, sudah tutup. Mas, kok bantu meledos sepurane Pak nggak bisa Pak. Atau jenengan kehilangan ATM ya. Terus datang ke bank ya. Terus kata mereka ada buku mau ngambil uang misalnya, nggak hilang nih, mau ngambil uang tapi lupa nggak bawa KTP. Padahal ya orangnya ya sama yang dewe, kata tellernya KTP sama ATM-nya. ATM diberikan, KTP-nya lupa, mohon maaf tidak bisa Pak menarik. Kulo ini wonge, wallahi kulo wonge, tetap mawon dalam boten purun nih. Coba padahal untuk bikin ATM syaratnya tidak perlu KTP, gitu. Tapi produk yang dia keluarkan sendiri dia tidak percaya. Nggak, kudu ono KTP bisa. Jadi kalau dipikir corakal, iki sing keplek sopo lah tentu asli gitu. Tapi karena kita bank niku modele suudon, makanya harus kasih KTP mana? Nah gitu. Sama kalau jenengan ngurus nopo lah SIM, itu diminta lagi kan. Padahal ya pada urutannya itu sebenarnya, dan semuanya sudah diawali dengan KTP. Yang mau itu menungso, buatan percaya. Nawai teng Indonesia, kuat kasih kali makanya berlapis-lapis perbankan. Tapi sebenarnya kalau kita mikir kali logika, ya boten asli. Dan jenengan wong sing jujur misalnya, pancen wong api, kulo ilang temenan KTP kulo. Mohon maaf, Pak, duwe-duwe dhewe. Tapi boten sakit pendem. Urus dulu, Pak. Masya Allah. Wadang butuh nih hari itu, lo boten mangkel. Karena itu kata ahli sosial, birokrasi itu iron cage kata dia. Tembok besi sing nyiptakno menungso dhewe. Maksudnya birokrasi itu diciptakan sebenarnya untuk memudahkan kehidupan. Tapi sesekali birokrasi justru menjadi
penjara besi. Ya kasus kayak begini nih. Saya tidak mencuri uang saya sangat butuh, tapi dia berpegang pada Kaisar. Lalu orang KTP semuanya boleh. Bapakku mati, ini KTP operasi Pak, duit. Iya, mohon maaf Pak, aturannya begitu. Lah makanya hukum tidak hanya bisa hukum, harus ada hikmah, ada wisdom. Ngerti? Lah jenengan nek wong nek nyekeli hukum tok, aku wong yang tidak seneng. Jenengan akan tidak suka juga sama pemimpin yang terlalu saklek, aturannya tidak bisa. Dia tidak bisa menghadapi perubahan. Harus ingat aturan itu kita yang bikin. Dalam aturan wonten filosofinya di belakangnya, karena untuk memudahkan. Memang kita tidak mempermudah seseorang, tapi pada kasus tertentu harus boleh. Karena wonten gitulah ajaran agama. Nah gitu. Wonten wong miskin zina Ramadan. Kon bebas pemuda. Kulo mboten miskin ya kulo. Ya wis poso 2 bulan. Seminggu mawon kulo ini jebol napa malih kali wulan ya Rasulullah. Lihat, wonten wisdom dalam ajaran agama ini. Hukum Yahudi mboten wonten, dulu ulamanya kaku sekali. Oleh, poin oleh. Uang itu kalau jenengan atur wonten, lama-lama dia berpaling dari agama. Agama opo iki? Kok aturan cek uang wonten? Lihat, dalam agama Islam, nopo mawon jenengan pelajari hukum Islam. Lak wonten mawon, ya dari song ini, yang ini. Dari song ini begini. Namanya hikmah. Karena dia bersumber dari bukan saja Al-Aziz, tapi dia bersumber dari Al-Hakim. Kita kalau mikir dalam nih 4 ayat ini, saya tidak meluaskan nih, tapi lebih dengan pikir renang takjub kita sama Allah. Yuk nopo hebate Al-Malik, kecampur Al-Quddus, kecampur Al-Aziz, kecampur Al-Hakim. Lek untuk menungso yang ini, wes sak mati ini kita jadikan pemimpin lah gitu, masya Allah. Nah ini mencarilah pemimpin yang kriteria begini, karena dia yang akan membawa kemaslahatan. Dan Rasulullah SAW diutus ke dunia itu untuk mengenalkan Allah melalui 4 nama ini. Ini bagian pertama ya, ayat 1 sampai ayat ketiga, ayat keempat dari surat Al-Jumu'ah berkenaan dengan komitmen Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Karena Rasul sudah mengajarkan kita tentang Allah SWT melalui Al-Quranul Karim dengan 4 ini. Yang pertama, kata Allah SWT, "Walladzi ba'atsa fil ayat kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan." Dialah Allah SWT yang mengutus Rasulullah SAW kepada masyarakat yang ummi. Siapa itu? Para ulama mengartikan yang pertama adalah orang Arab, karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Disebut ummiyin karena dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Mana yang kedua, ummiyin adalah siapapun saja masyarakat yang memang dia belum pernah mendapatkan wahyunya Allah SWT, kata para ulama. Ya, atau siapapun saja yang tidak mengenal wahyunya Allah SWT. Nabi Muhammad itu diutus kepada ummiyin dalam konteks saat Rasulullah hidup adalah di Arab ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, seorang rasul ya dari Muhammad SAW. Ngapain Nabi Muhammad? Ini tugas Nabi Muhammad. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi yang keempat itu menyesuaikan dengan sifat Allah yang keempat. Jangan senang dengan keindahan susunan dalam Al-Quranul Karim. Kok yo sakit Allah menyebut 4 namanya. Tugas Nabi itu 4, dan 4 ini sebenarnya ya terjemahan dari 4 sifatnya Allah. Yang pertama, tadi Allah nopo Al-Malik, Raja. Rasulullah mengenalkan Allah sebagai Raja. Kita kalau mau mengenalkan Raja dengan apanya? Tidak mungkin rajanya dibawa ke kampung. Kita mengenalkan sifat-sifat raja, simbolnya raja, ya benderone kerajaan, wapalah dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan yatslu 'alaihim ayatih. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayatnya Allah SWT. Apa ayat-ayatnya Allah? Al-Quranul Karim dibacakan, karena itu tandanya Allah, tanda kekuasaan Allah SWT. Ngajarin kita alam semesta ini, karena itu juga merupakan tandanya Allah SWT.
nomor satu, baca Al-Quran, ngajarin Al-Quran Rasulullah SAW, nomor satu. Wa yuzakkihim, tugas Nabi yang kedua adalah mensucikan mereka. Dari mana mensucikan? Tidak mungkin kita nyuciin seseorang kalau kita tidak punya sumber yang maha suci. Siapa itu? Al-Quddus. Ini tugas Nabi. Wa yuzakkihim. Dengan apa nanti kita mensucikan? Dengan Al-Quran Al-Karim. Karena itu dia yang akan menyucikan hati kita. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi mengajarkan Alkitab. Alkitab itu makna lainnya selain memang kitab adalah hukum. Seperti kutiba alaikumus siyam, dari kata kitab, diwajibkan, kewajiban-kewajiban namanya Alkitab. Alkitab berarti hukum-hukum, gandengannya kali putih, Al-Aziz. Terakhir Nabi ngajarin apa? Yu'allimunal kitaba wal hikmah. Hikmah bersumber dari mana? Al-Hakim. Masya Allah. Jadi gandeng ketemu papat. Tugas Nabi Muhammad SAW kepada manusia itu, kepada kita semuanya, kepada umat dulu mulai zaman sahabat, nanti kepada kita semuanya selaku umatnya Nabi Muhammad. Satu, ngajarin Al-Quran, mensucikan kita, dosa-dosa ini hilang, hati jadi bersih. Ya, yang kedua, sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, ngajarin aturan, ini boleh, ini tidak boleh, syariah. Ngajarin wisdom, ngajarin hikmah. Dari mana Ustaz kita diajar hikmah? Ya dari ajaran Rasulullah, dari hadisnya, dari sunnahnya, dari Al-Quranul Karim, isinya itu. Nah, setelah itu Allah menyatakan untuk siapa? Hanya apakah untuk para sahabat saja? Boten. Wa akharina mimma lam yalhaqu bihim, dan orang-orang lain yang belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, turun ayat ini. Ketika baca surat ayat ini, Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Saya boleh bacakan dulu ya, kelamaan. Bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang disebut dengan orang lain yang kita belum bertemu itu? Rasul diam menjawab. Diulang kali, siapa Rasulullah? Rasul diam tidak menjawab. Sampai 3 kali ditanya, Rasul diam. Rasul sudah menyatakan, kalau kana imam, ya, kalau seandainya iman itu berada di tempat yang jauh di Suraya, Rasulullah, di bintang Suraya dan di Jupiter atau Venus, Suraya, saya lupa saya. Dan buatan Venus Jupiter. Kalau iman itu ada di sana jauhnya, maka akan mengambil laki-laki dari kalangan orang itu sambil memegang pundaknya Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW ini ngomong Salman itu dicekel. Kalau seandainya iman itu ada di bintang Surya sana, laki-laki dari kaumnya orang ini akan mengambilnya. Makanya makna yang pertama yang dimaksud dengan akhirin adalah orang-orang Persia. Makanya kita dapati banyak ulama-ulama Persia. Imam Ghazali misalnya dari Persia. Meskipun sekarang kuburan mau boten-boten ya, karena di sana sekarang jadi Syiah ya. Tapi banyak orang Syria, orang Persia, pinter-pinter, orang Iran dan seterusnya dulu ya. Nah memang kita banyak mendapatkan hutang kepada ulama-ulama kita ya, yang dulu berasal dari daerah sana. Oke, nomor satu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, inna min aslabi sungguh dari tulang sulbi rijalin wa nisain, kata Rasulullah, min ummati, nanti akan ada keturunan. Ini kan kita ini